Nama Rebecca Cloper ini tiba-tiba jadi rame ya dibicarain. Dia ini seorang artis sinetron keturunan Australia. Tapi sayangnya dia terkenal sekarang bukan karena sinetronnya. Tapi video dia berhubungan intim dengan seorang pria yang jadi heboh kemana-mana. Ada dua versi nih. Video pertama nggak sampai 1 menit, cuma 47 detik. Tapi ada juga long versionnya sampai 11 menit. Asli sih, ini rame banget. Awalnya orang masih ragu, bener nggak sih itu video Rebecca? Karena media menggunakan istilah mirip Rebecca. Tapi sekarang keraguan itu sudah hilang. Rebecca sendiri sudah melaporkan penyebaran video itu ke polisi. Dan sudah ada 2 tersangka. Tapi yang menarik, Rebecca sendiri dilaporkan Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia ke polisi. Wakil Almi Mualim bilang mereka ngelaporin Rebecca untuk menegakkan amar ma'ruf untuk menjaga kesucian agama Islam dan keutuhan bangsa. Selain Almi, ada juga pakar hukum bernama Aulia Fahmi yang menyarankan segera dilakukan tindakan hukum ke Rebecca. Menurutnya, ini perlu dilakukan supaya masyarakat tahu kalau video yang menampilkan adegan hubungan suami istri nggak boleh dipertontonkan. Tapi hanya dalam beberapa hari, Aulia membatalkan laporannya setelah tahu kalau Rebecca sudah pernah melaporkan kasus ini tahun lalu. Jadi menurut Aulia, dia sekarang menyadari Rebecca adalah korban, bukan pelaku. Nah, diungkapkan juga sama pengacara Ahmad Ranzi. Kalau video itu memang sudah dilaporkan tahun lalu. Tahun lalu dia diminta mendampingi Rebecca dan kekasih barunya Fadly Faisal untuk melapor ke polisi. Menurut Ramzi, video itu benar menampilkan adegan hubungan Rebecca dengan kekasih lamanya. Nah, pacar yang diputusin Rebecca nggak terima ditinggalin. Jadi dari tahun lalu dia sudah memeras Rebecca. Bahkan waktu itu Rebecca tuh udah sempat bayar 30 juta ke si pemeras. Akhirnya, Oktober 2022, Rebecca dengan pacar barunya si Fadly Faisal ngelaporin pemerasan itu ke polisi. Nah, Bareskrim waktu itu langsung turun tangan dan menciduk 2 tersangka pelaku. Inisialnya RFM dan NR. Tapi akhirnya bulan November 2022 perkara itu diselesaikan melalui jalan damai alias restoratif justice. Rebecca kelihatan berusaha supaya perkara itu nggak dilanjutkan pengadilan, supaya publik nggak sampai tahu tentang videonya. Dan para pemeras juga janji untuk memusnahkan video Rebecca. Rebecca menyangka itu adalah satu-satunya rekaman yang ada. Ternyata sekarang rekaman itu kembali dimunculkan. Pertanyaannya, apakah itu berarti Rebecca juga bisa dipidana? Rasanya sih enggak. Jadi ada 2 undang-undang yang bisa digunakan. Pertama, Undang-Undang Pornografi. Pasal 4 undang-undang itu melarang siapapun untuk memproduksi, mengkopi, menyebarkan, menjual, menyewakan, dan menyediakan pornografi. Ancaman hukum penjaranya maksimal 12 tahun. Lalu ada Undang-Undang ITE. Pasal 27 undang-undang itu juga melarang orang untuk menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya informasi yang bermuatan melanggar kesusilaan. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Kalau kita lihat, Rebecca bisa dianggap sebagai orang yang ikut memproduksi. Tapi undang-undang itu juga yang menyatakan kalau rekaman dibuat untuk keperluan pribadi, si pembuat lepas dari jeratan hukuman. Rebecca sih memang terlibat dalam pembuatan rekaman adegan hubungannya. Rekaman tidak dilakukan melalui kamera tersembunyi misalnya. Jadi Rebecca dengan sadar membiarkan adegan hubungannya direkam. Tapi dia akan terbebas dari hukuman karena dia nggak berniat untuk menyebarkan ke orang lain. Yang jelas bisa terjerat hukuman pidana adalah mereka yang mengcopy video itu, menyebarkannya, mengirimkannya sama orang lain. Karena itulah sekarang polisi fokus pada orang yang menyebarkan videonya. Tapi Anda mungkin bisa bertanya, tapi kenapa ya kalau dulu Ariel Noah masuk penjara? Ingat kan kasusnya Ariel pernah dihukum karena videonya dengan Luna Maya dan Cut Tari? Kasus itu memang agak janggal sih. Kalau kita menggunakan undang-undang pornografi, rasanya Ariel kan nggak bisa dinyatakan bersalah. Video rekaman itu dikopi oleh kenalannya untuk kemudian disebarkan. Jadi Ariel nggak tahu kalau video itu nyebarnya kemana-mana. Dia ngerekam mungkin sekedar untuk koleksi pribadinya. Ada yang bilang waktu itu ada orang yang benci sama kelakuan Ariel. Nah, kemudian dengan sengaja berusaha mempermalukan Ariel.
Tapi Ariel akhirnya dinyatakan bersalah sama hakim karena waktu itu tekanan publik sangat besar. Di luar pengadilan ada massa yang menuntut supaya Ariel dihukum berat. Itulah yang mungkin menyebabkan akhirnya pengadilan memutuskan Ariel bersalah dan masuk ke penjara. Kali ini mudah-mudahan Rebecca nggak perlu mengalami hal serupa ya. Langkah Rebecca untuk mengadukan penyebaran videonya adalah langkah yang tepat. Yang jahat, ya tentu si penyebar video. Oh ya, ini juga bisa jadi pelajaran penting buat para penonton. Pertama, udahlah, nggak perlu ngerekam adegan hubungan dengan orang lain. Resikonya tuh besar banget. Kedua, yang juga sangat penting, kalau kamu mendapatkan kiriman video porno, jangan kirim atau share ulang video itu dengan orang lain. Kalau itu kamu lakukan dan ada yang iseng atau membenci kamu bisa terkena ancaman hukuman pidana. Jadi, please, hati-hati. Saya, Rizka Putri, undur diri.